Lolos aja lagi HP-nya nih. TikTok kan ada di TikTok nih. Dan waktu itu ada orang mah pada punya peristiwa pasangan tuh. di mana Ada daerah khusus yang tidak dilakukan pilkada. Ini adalah momen yang sangat bersejarah. Pertama kali 961 kepala daerah dilantik secara serentak. Tentu ada beberapa hal yang tidak boleh terganggu. Hari ini berakhir dengan pelantikan. Kembali lagi di channel Buka Suara bareng Anto. nanti kita kunjungin aja loh. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo sahabat online, kembali lagi di Buka Suara bareng Anto di episode ke-20. Wah, udah cukup panjang nih channel Buka Suara. Terima kasih selama ini untuk teman-teman online yang sudah mendukung dan menonton channel ini, dan semoga tetap terus berkembang ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share jika kamu suka dengan channel ini, dan kalau kamu mau mendukung teman disabilitas yang sedang mau belajar untuk mengembangkan konten YouTube-nya, di subscribe dan di share tentunya. Karena kita setara, kita bisa, kamu bisa, saya pun bisa. Yuk kita sama-sama saling mendukung. Terima kasih. Kita balik ke fokus utamanya. Akhirnya yang dinanti-nanti masa pelantikan telah datang. Kali ini saya akan membahas beropini dari mulai masa gladi resik Pak Erwan Setiawan dan Pak Deddy Mulyadi yang dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, dan bukan hanya Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan, tapi ratusan kepala daerah dari Sabang sampai Merauke sudah dilantik dan sudah secara sah dan sudah bisa siap mulai bekerja di hari pertama, hari keduanya, dan ada free track di Magelang. Sekarang kita lihat fokus kepada kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan, Jabar Istimewa, gubernur kita, Gubernur Aing. Saya yakin Jawa Barat bisa di bawah kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi untuk lebih berkembang lagi, asalkan rakyat Jawa Barat harus sejalan dan bersinergi dengan kepala daerahnya. Kepala daerah yang tegas, masyarakat yang kuat, tidak lemah dan tidak lelah untuk berjuang. Jangan banyak baperan, jangan banyak malas, teruslah bergerak. Nih, saya mau mengasih tunjukkan semangat bahwa seorang disabilitas mampu bekerja di salah satu perusahaan anak BUMN, yaitu Infomedia di Telkomsel, sudah dari tahun 2016 sampai sekarang. Ini adalah salah satu bukti kekuatan, keberanian, usaha dan kerja keras. Perusahaan pun bisa untuk menerima pekerja disabilitas, dan di kantor yang tempat saya bekerja itu banyak penyandang disabilitasnya. Jadi kalau kamu penyandang disabilitas ataupun siapapun itu yang menyatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada untuk penyandang disabilitas, itu semuanya tidak benar. Balik lagi kepada kesiapan kitanya, mau atau tidak mencari, dan bagaimana kemampuan teman-teman untuk bisa mencapai pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya, dan harus sejalan ya. Karena bekerja itu harus memiliki mental yang kuat, tidak boleh sedikit-sedikit tanda kutip baperan. Karena banyak masyarakat sekarang, baik itu bukan hanya disabilitas, masyarakat umum sedikit-sedikit baperan keluar kerja. Jadi gimana? Katanya harus buka pekerjaan, tapi pekerjaan sudah ada, masyarakatnya yang tidak benar. Nah, di bawah kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, Jawa Barat harus istimewa, harus lebih maju lagi. Yuk kita intip persiapan gladi bersihnya sebelum pelantikan Pak Deddy Mulyadi. Ini dia. Lolos aja lagi HP-nya nih. TikTok kan ada di TikTok nih. Semangat, semangat barisnya dong, semangat. Semangat. Banten, semangat Banten. Semangat Banten. Hujan-hujanan nih. Untung biasa, kalau enggak bisa pelek. Kita udah biasa kehujanan. Ya, kita harus tetap berolahraga untuk jaga kesehatan. Selalu bugar ya Pak? Insya Allah. Terus. Wah, semangat sekali ya Pak Deddy Mulyadi ya.
walaupun di Monas latihan baris berbaris dengan seluruh kepala daerah di gladi bersihnya dalam kondisi hujan, tapi Pak Deddy Mulyadi menyatakan semangatnya sudah terbiasa karena ini bentuk dari amanah tugas yang harus dijalankan secara benar, secara sungguh-sungguh untuk mencintai rakyatnya, untuk menjalankan amanah yang sudah ditetapkan dan sudah mau dilantik, artinya harus sudah mulai bekerja, harus siap bekerja untuk rakyat. Terima kasih Pak Deddy, Pak Erwan, dan seluruh kepala daerah. Semoga dalam persiapannya itu benar-benar menjalankan dengan baik. Dan saat pelantikan, kita lihat yuk inti pelantikannya seperti apa dan kegiatan seperti apa. Pak Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan, ini dia. Pagi hari ini adalah rangkaian kegiatan dari Pemilu Kada tahun 2024 tanggal 27 November. Puncaknya adalah pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di Istana Negara tanggal 20 Februari 2025 jam 10 pagi. Ada sebuah tradisi yang biasa dilakukan ketika orang menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bersifat kebahagiaan ataupun kesedihan, yaitu karangan bunga. Andai kata ada yang mau berkirim karangan bunga pada saya dan belum karangan bunganya dibuatkan, saya mengajak sebaiknya dalam bentuk benih padi. Tujuannya apa? Tujuannya agar benih itu terus tumbuh dan berkembang dan bisa digunakan oleh kepentingan banyak orang, terutama para petani. Untuk itu saya sangat berucap terima kasih apabila ingin menyampaikan selamat pada saya berkirimnya benih padi. Terima kasih ya buat warga Jawa Barat. Pagi hari ini kita punya semangat yang tinggi untuk segera membangun Jawa Barat. Ini saya bareng yang cantik. Siapa namanya? Hiang. Hiang. Nah, orang mah pada punya pasangan tuh. Tuh, pada punya pasangan orang mah. Oh, pada berdua tuh. Genggam yang erat, jangan sampai lepas. Awas, tertukar. 52. Sementara ada daerah khusus yang tidak dilakukan pilkada, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, di mana gubernur berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, gubernur adalah Sri Sultan dan juga wakil gubernur adalah Pakualam. Sementara itu untuk Jakarta sendiri, karena daerah khusus atau pemerintahan satu tingkat, pilkada serentak hanya digelar untuk tingkatan gubernur dan juga wakil gubernur saja. Sementara untuk 5 wali kota dan juga 1 bupati. Untuk Kepulauan Seribu ini tidak ada pilkada tetapi ditunjuk secara langsung oleh gubernur. Artinya ada 545 daerah yang melaksanakan pilkada serentak, dan ini adalah sejarah bagi Indonesia. Pilkada serentak digelar di seluruh Indonesia pada 27 November 2024 lalu. Ada 2 daerah yang kemudian dimenangkan oleh kota kosong, yakni Kabupaten Bangka dan juga Kota Pangkal Pinang yang tidak dilantik karena memang akan dilakukan pemilu ulang begitu akibat kemenangan dari kota kosong ini, dan pemilu ulang atau pilkada ulang akan digelar pada bulan September tahun 2025 mendatang. Sisanya artinya ada 543 gugatan yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dan terdapat 40 daerah yang kemudian berlanjut ke pembuktian yang nantinya pembuktian ini akan diumumkan pada 24 Februari dan diputuskan hasilnya begitu. Nanti kita akan lihat secara bersama-sama apakah ditolak ataupun mungkin juga kemungkinan bisa terjadi pilkada atau pemungutan ulang atau penghitungan suara ulang.
dengan rincian 209 yang kemudian sudah ditetapkan setelah sengketanya ditolak di Mahkamah Konstitusi, dan 296 yang kemudian ditetapkan terlebih dahulu oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia karena tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi atau tidak ada gugatan. Sementara itu untuk Provinsi Aceh sendiri pada tanggal 12 Februari 2025 telah dilantik, tentunya ini mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwasanya gubernur dan juga wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Indonesia dalam sidang paripurna DPR Aceh atau DPRA di hadapan Ketua Mahkamah Syariah. Ada 23 kabupaten kota yang berada di Provinsi Aceh sendiri, dan ada 2 daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi, yakni Kota Sabang dan juga Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu untuk 21 kabupaten lainnya ini dilantik secara maraton, termasuk juga Gubernur Aceh dan Kepala Daerah yang tidak dilantik ini berasal dari wilayah Aceh, yakni Gubernur dan juga Wakil Gubernur Aceh yang kemudian sudah dilantik terlebih dahulu di hadapan Mahkamah Syariah dan Menteri Dalam Negeri pada 12 Februari 2025 lalu. Ya, informasi yang kami tambahkan, saudara, ada 961 kepala daerah, itu artinya kepala daerah dan juga wakil kepala daerah didampingi oleh pasangannya masing-masing, begitu, yang telah dilantik pada kesempatan pagi hari ini. Mengapa angkanya ganjil, yakni 961? Karena kami mendapatkan informasi ada satu. Saya mengucapkan terima kasih seluruh rangkaian tugas politik saya mengikuti pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Hari ini berakhir dengan pelantikan. Untuk itu pelantikan ini adalah momentum kita untuk meluruskan kerangka pemahaman yang disebut dengan efisiensi. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai motong anggaran. Tetapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Saya sendiri tidak membentuk tim transisi. Dan tim transisi Pemprov Jabar terdiri dari 11 orang, diketahui oleh orang bernama Deddy Mulyadi, dan rata-rata pejabat eselon 3, bukan eselon 2. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam, itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka 6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan, sambil mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Dari anggaran tersebut, kami akan merubahnya menjadi apa? 1. Belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa Barat, dari angka 60 miliar, kami rubah menjadi 1,2 triliun. Yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru. Kemudian juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan. Karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah, ruang kelasnya disiapkan oleh pemerintah provinsi 4,2 triliun. Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027. Yang kedua, merubah belanja infrastruktur jalan. Dari 600 miliar dirubah menjadi 2,4 triliun. Karena tidak mungkin investasi berkembang kalau infrastrukturnya tidak memadai. Kemudian juga kami merubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin, karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami rubah menjadi 350 miliar. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40-50 juta per unit rumah. Maka angka belanjanya dari 20 miliar berubah menjadi insya Allah mencapai 120 miliar. Kemudian juga kami membangun
nanti rumah sakit baru, membangun puskesmas baru, membangun puskesmas pembantu yang baru, menyiapkan mobil-mobil ambulan. Kita ingin belanja sekitar 200 unit untuk daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan di mobil tersebut. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bagian dari kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk didorong agar masyarakat Jawa Barat memiliki ketahanan pangan yang cukup, memiliki pendidikan yang cukup, memiliki jaminan kesehatan yang cukup, dan kemudian juga memiliki pendidikan yang cukup. Dan yang paling utama, kami juga membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi. Kami menyiapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk menyiapkan biaya keamanan dengan istilah operasi Jabar Manunggal, yaitu mendorong perusahaan-perusahaan untuk kami dampingi agar tidak terganggu oleh oknum-oknum ormas, dari mulai pembebasan tanah, minta jatah ketika pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja melalui percalonan tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika perusahaan berproduksi, dan itu selalu menjadi konflik di kawasan industri di Jawa Barat. Ini adalah orientasi program yang saya katakan efisiensi bukan memotong anggaran, tapi efisiensi adalah merubah alokasi anggaran. Termasuk kami akan mendorong pendapatan asli Jawa Barat itu kan 19 triliun hari ini, kami ingin minta pendapatannya ditaikin menjadi 21 triliun, sehingga belanjanya menjadi 33 triliun. Dan dana alokasi bantuan bagi hasil untuk kabupaten kota sebesar 6 triliun, itu 100% harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Pak, ada pengorbanan yang itu seperti apa ya Pak? Misalnya untuk menurunkan itu? Oh, nggak ada pengorbanan. Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri nggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding nggak usah. Yang biasa seminar-seminar nggak usah. Itu aja untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat. Karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apapun kecuali SPJ. Besok retret berangkatnya gimana Kang? Kita berangkat rombongan dari Bandung setelah serah terima jabatan. Kang, izin Ya. soal penegakan hukum. Awal-awal kan Kang Deddy sering banget menyoroti terpidana kasus zina, dan berakhir PK kan ditolak. Kang, ini sebagai Gubernur Jabar ada langkah lanjutan? Kalau sebagai gubernur kan tidak bisa melakukan apapun, tetapi memberikan supporting pada para pengacara untuk melakukan kasasi yang kedua, itu bisa dilakukan. Jadi tinggal para pengacaranya untuk terus mengumpulkan bukti agar bisa melakukan peninjauan kembali, bukan kasasi, peninjauan kembali yang kedua. Ada misalnya gini, bantuan untuk membangun ruang kelas baru 60 miliar, tapi beli alat komunikasi, telekomunikasi sekolah 730 miliar. Itu kan aneh gitu. Kelasnya belum ada, perangkat digitalnya disiapin gitu loh. Aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau itu memang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik. Itu yang dilakukan oleh kita. Saya baju dinasnya dihapus. Anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih, itu dinolkan. Anggaran kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan. Anggaran perjalanan dinasnya 1,8 sekian miliar, disisain hanya 700. Jadi hampir hilang, hampir 40%. Apa nggak ada pengadaan kayak mobil dinas gitu? Oh, saya nggak ada. Saya hari ini mobil dinasnya tidak ada. Jadi pakai mobil pribadi aja. Karena mobil dinas gubernur lama juga banyak banget. Ya. Buat retret besok udah ada atribut-atribut khusus nggak? Oh, sudah disiapin, sudah di packing. Apa aja, kaos, training, topi, sepatu, baju Satpol PP. Oh, lengkap. Siap. Oh iya, kan ya gini, yang tidak diterima ya, tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar, penasehat, itu kan kalau menimbulkan biaya dalam pendapat saya. Jadi seluruh penasehat di Provinsi Jawa Barat semuanya relawan, sukarela. Jadi tanpa biaya. Ya, minggu depan setelah pulang retreat, SK-nya saya tanda tangan. Ya, arahannya adalah agar Jawa Barat terkoneksi pembangunannya, pembangunan berwawasan lingkungannya semakin kuat, karena kita juga ingin bangun PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah di seluruh wilayah di Jawa Barat. Dan kemudian ini yang paling penting, hari ini saya mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah di salah satu kepala sekolah di Depok, karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian, pelesir di luar Provinsi Jawa Barat.
Arahan Bu Susi ya harapannya adalah Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagarin. Hah? Bu Susi memberikan arahan-arahan tentang konsepsi pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara, karena kita akan nyiptain itu. Ya. Oh iya, jadi gini, geng motor, kita sudah membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jawa Barat. Relatif lumayan alokasinya. Dan rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, kena keperkelahian antar pemuda, antar siswa, kita akan masukin wajib militer, dan saya berencana memasuki kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara. Saya akan kerjasama dengan Kodam dan Polda Jabar. Kodam 3 Siliwangi, yang lambangnya harimau.